Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam suatu majelis, "Adakah di antara kalian yang mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari?" Tidak ada sahabat yang menjawab. Semua merasa tidak sanggup melakukan amalan sebanyak itu dalam sehari. Seorang sahabat lalu memberanikan diri bertanya balik kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana bisa seseorang di antara kami mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari, wahai Rasulullah?" Rasulullah lalu bersabda, "Jika seseorang bertasbih 100 kali dalam sehari, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan." Tasbih menurut definisi para ulama adalah memurnikan Allah dari segala sifat buruk dan kekurangan dengan mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Tasbih termasuk amalan yang sangat mudah tapi syarat pahala. Sebagai bagian dari zikir, tasbih bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tidak mesti di masjid dan tidak harus dalam keadaan suci. Tasbih bisa dilafazkan dalam perjalanan pergi atau pulang kerja, di kantor, rumah, pasar, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Tasbih adalah amalan para nabi dan orang-orang beriman. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 15 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih dengan memuji Rabb mereka, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri." Bahkan seluruh alam semesta yang di langit, bumi, dan di antara keduanya, sejatinya mereka semua bertasbih kepada Allah tanpa henti. Bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya kepunyaan Allah lah semua kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain syarat dengan kebaikan dan pahala, tasbih juga memiliki banyak keutamaan lainnya. Pertama, tasbih adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Dzar pernah meminta Rasulullah agar diajarkan suatu perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Rasul bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Kedua, tasbih adalah amalan ringan yang berat nilai timbangannya di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ketiga orang yang bertasbih ditanamkan baginya kurma di surga. Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, maka baginya disiapkan tanaman pohon kurma di surga. Yang keempat, tasbih menyelamatkan dari keburukan. Inilah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam seperti diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yunus yang ditelan ikan besar diselamatkan oleh Allah berkat tasbih yang beliau ucapkan. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat.